Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdani Putri dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan video tentang psikolog, tentang sikap. Nah, di sini ada pengertian sikap. Secara historis, ya, istilah sikap atau attitude digunakan pertama kali oleh Herbert Spencer di tahun 1862 yang pada saat itu diartikan olehnya sebagai status mental seseorang, atau Allen Guy 1980. Pada tahun 1888, Lerger menggunakan istilah sikap dalam bidang eksperimen mengenai respon untuk menggambarkan kesepian subjek dalam menghadapi stimulus yang datang tiba-tiba. Terus ada oleh RG kesepian atau sad yang terdapat dalam diri individu untuk memberikan respon itu disebut affect atau task attitude. Jadi menurut istilah RG, sikap tidak hanya merupakan aspek mental semata, melainkan mencakup pula aspek respon fisik. Terus ada puluhan definisi pengertian pada umumnya dapat dimasukkan ke dalam salah satu di antara 3 kerangka pemikiran. Pertama adalah kerangka pemikiran yang diwakili oleh para ahli psikologi seperti Louis Thorsten 1928, Francis Likert 1932, dan Charles Osgood. Menurut mereka, sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Terus ada yang kedua, ada kelompok ini yang diwakili oleh para ahli seperti Chavez 1928, Bogardus 1931, dan adalah Pierre 1934. Menurut kelompok pemikiran ini, sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Dapat dikatakan bahwa kesiapan yang dimaksud merupakan kecenderungan potensial untuk bereaksi dan dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. Terus ada yang ketiga, menurut mereka konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Nah, di sini ada manusia dapat mempunyai attitude terhadap bermacam-macam hal. Misalnya bagi kaum muslimin, daging babi adalah haram, tidak disukai, dan dianggap kotor. Mungkin sekali seseorang yang betul-betul bersikap demikian, apabila dikatakan bahwa ia sedang makan babi, ia akan memuntahkannya. Terus ada ini adalah contoh mengenai sebuah sikap attitude terhadap makanan. Attitude mungkin terarah pada benda-benda, orang-orang, tapi juga peristiwa-peristiwa pemandangan. Terus di sini ada sikap sosial dan sikap individu. Manusia itu dilahirkan dengan sikap pandangan atau sikap perasaan tertentu, tetapi sikap tersebut dibentuk sepanjang perkembangan. Attitude dapat dibedakan ke dalam attitude sosial dan attitude individual. Terus itu attitude individual dimiliki oleh seseorang demi seorang saja, misalnya kesukaan terhadap binatang-binatang tertentu. Attitude individual berkenaan dengan objek yang bukan merupakan perhatian sosial. Kalau attitude sosial menyebabkan terjadinya cara tingkah laku yang dinyatakan berulang-ulang terhadap suatu objek sosial, dan biasanya attitude sosial dinyatakan tidak hanya oleh seseorang tapi juga oleh orang lain yang sekelompoknya atau bermasyarakat. Ciri-ciri sikap tidak bawa orang sejak ia dilahirkan, tetapi dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan orang itu dalam hubungan dengan objeknya. Sifat ini membedakan dengan sifat-sifat motif di biogenesis seperti lapar, haus, kebutuhan akan istirahat, dan lain-lain. Penggerakan kegiatan manusia yang menjadi pembawaan baginya dan yang terdapat padanya sejak dilahirkan. Dan ada sifat dapat berubah, karena itu sikap dapat dipelajari orang, sebaiknya sikap dapat dipelajari sehingga dapat berubah. Terus ada objek sikap dapat
merupakan satu hal tertentu, tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut. Jadi, sikap dapat berkaitan dengan satu objek saja, tetapi berkaitan dengan sederet objek yang serupa. Terus ada sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan. Sifat inilah yang membedakan sikap dari kecakapan atau pengetahuan yang dimiliki orang. Sikap mempunyai segi motivasi berarti segi dinamis menuju ke suatu tujuan, berusaha mencapai suatu tujuan. Sikap dapat merupakan suatu pengetahuan, tetapi pengetahuan yang disertai dan kecenderungan bertindak sesuai dengan pengetahuan itu. Dalam hal ini, sikap juga berbeda dari tingkah laku. Tingkah laku itu hanya merupakan kelangsungan tingkah laku yang otomatis berlangsung dengan sendirinya dan yang bermaksud untuk melancarkan atau mempermudah hidup saja. Contoh, kebiasaan menghormati setiap hari Senin ke arah kediaman Kaisar Jepang pada zaman pendukung Jepang itu dalam berarti bahwa orang-orang melakukannya mempunyai sikap tertentu terhadap Kaisar Jepang tersebut. Terus ada struktur sikap. Struktur sikap terdiri atas 3 komponen yang saling menunjung, yaitu komponen kognitif, komponen efektif, dan komponen konatif. Terus di sini ada pembentukan sikap dan pengubahan sikap. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan orang lain yang dianggap penting, media massa, situasi atau lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta faktor emosi dalam diri individu yang akan dijelaskan berikut. Pengalaman pribadi, apa yang telah dan sedang kita alami akan ikut membentuk dan mempengaruhi penghayatan kita terhadap stimulus sosial. Secara umum, pembentukan dan pengubahan sikap dapat terjadi melalui 4 cara, antara lain adaptasi, diferensiasi, integrasi, dan trauma. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap antara lain ada faktor intern, faktor ekstern. Pembentukan dan perubahan sikap. Pembentukan sikap tidak terjadi dengan sendirinya, akan tetapi pembentukan senantiasa berlangsung dalam interaksi manusia dan berkenaan dengan objek tertentu. Terus ada faktor-faktor lain yang turut memegang perannya, ialah faktor intern di dalam diri manusia itu, yakni selektivitas sendiri, daya pilihan sendiri, atau minat perhatian untuk menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh datang dari luar dirinya itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.